pagi, selamat siang Sobat KR53. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kali ini bersama Ana di Kicau Rakyat 53. Nah, hari ini spesial kita tidak di studio KR53, tapi kita spesial di makam Gus Dur ya. Nah, kali ini Gus Dur sedang ada kedatangan tamu dari teman-teman Ciputra ya, dari Surabaya. Nah, apa sih tujuannya? Nah, supaya kita jelas nih tahu acaranya, kita tanya ke salah satu pesertanya. Di sini ada Mbak Davin, ya. Mbak Davin dari Universitas Ciputra. Iya, dari Universitas Ciputra. Oke. Nah, Mbak Davin bisa cerita nggak agenda hari ini apa saja sih kunjungan selama di Jombang? Selama di Jombang. Jadi sebenarnya rangkaian kegiatannya itu diawali dari di Surabaya. Kita ada kelas umum itu untuk mengetahui tragedi dari Mei 98 ini. Nah, di Universitas Ciputra sendiri tadi kita ada melakukan simbolik, yaitu membuat rujak pare dengan bumbu kecombrang yang itu menandakan menjadi simbol bahwa tragedi Mei itu merupakan suatu yang pahit gitu, tragedi yang pahit yang terjadi di tahun 98. Jadi rujak pare itu, parenya sendiri itu dia menggambarkan kepahitan yang terjadi kepada kaum khususnya untuk etnis wanita etnis Tionghoa. Ya. Kemudian bunga kecombrang itu sendiri melambangkan wanita etnis Tionghoa itu yang ditindas, yang dilecehkan dan mengalami kekerasan. Iya. Begitu. Terus untuk yang kunjungan ke Jombang ini kami melakukan kunjungan ke makam Gus Dur untuk mengingat dan merefleksikan kembali apa yang sudah menjadi perjuangan yang sudah dilakukan oleh Gus Dur untuk terus menegakkan keberagaman yang ada di sini. Di Jadi Indonesia. Di Indonesia untuk tetap tidak menjadikan perbedaan itu sebagai sesuatu yang untuk didiskriminasi. Iya. Kalau kita melihat ya, untuk kondisi saat ini bagaimana Mbak Davin melihat perempuan-perempuan Tionghoa ya, terutama yang ada di Indonesia, apakah sudah cukup memiliki perlindungan ataukah masih banyak yang mengalami diskriminasi atau tindak-tindakan yang lain? Kalau untuk sekarang yang saya lihat sendiri juga masih ada beberapa kasus-kasus yang melibatkan wanita etnis Tionghoa itu. Mereka sebagian besar juga mengalami trauma karena kejadian yang dialami pada tahun 98 itu. Dan mereka sebagian besar itu tidak berani untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan dan apa perbuatan yang mereka dapatkan itu. Sehingga sebenarnya masih perlu untuk ditingkatkan lagi untuk perbedaan dan diskriminasi ini supaya tidak terjadi lagi pada wanita etnis Tionghoa. Iya, kalau kita melihat generasi saat ini ya, atau generasi muda terutama di Indonesia, apakah mereka cukup aware atau mereka cukup tahu nggak sih tentang tragedi 98, ataukah mereka ya itu hanyalah sejarah atau bahkan sudah lupa nih, anak-anak muda justru tidak tahu nih tentang peristiwa itu. Gimana Mbak Davin melihat? Nah, kalau saya sendiri melihat sekarang ini kan juga sudah banyak berita, media internet dan lain-lain yang menceritakan tentang kejadian yang terjadi pada tahun 98 itu. Sehingga menurut saya untuk generasi sekarang seharusnya sudah mengetahui dan tidak melupakan kejadian yang terjadi tersebut. Karena kejadian ini merupakan tragedi yang menjadi trauma bagi sebagian besar etnis Tionghoa, khususnya di Indonesia ini, sehingga sejarah kelam seperti itu tidak boleh dilupakan agar generasi-generasi selanjutnya bisa tetap mengingat dan mengetahui hal baik yang seharusnya dilakukan dan dihindari. Oke. Nah, catatan untuk anak muda ya yang saat ini mungkin memantau kita, kira-kira apa sih pesan yang disampaikan supaya generasi muda terutama perempuan ya, supaya mereka juga berani speak up ketika mereka mengalami kekerasan, pelecehan. Gimana Mbak Davin? Jadi kalau menurut saya, walaupun emang sekarang ini sulit, rasanya sulit untuk mengeluarkan apa yang ingin kita sampaikan, menurut saya kita harus tetap berani karena di dunia sekarang apalagi yang udah penuh dengan sosial media dan lainnya, kita bisa menyuarakan dan banyak yang dukungan yang akan kita dapatkan. Jadi jangan takut untuk selalu merasa sendiri karena pasti di luar sana banyak orang yang merasakan hal yang sama dan kita akan mendapat dukungan yang setara. Oke, terima kasih Mbak Davin. Oke, Sobat KR53 ini tadi ya ngobrol kita dengan Mbak Davin. Nah, kita akan ngobrol dengan kawan-kawan yang lain ya dari Ciputra. Oke, terima kasih. Kita tutup sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.